Gimana adabnya? Kalau mengundang guru pengajian, jangan lupa ditanya. Satu, namanya. Ini adab ya. Pernah saya cerita di Muka Kuning, saya tak sebut di masjid apa, dibuat baliho besar. Selamat datang Ustadz Abu Syahid Cicagu. Nah, inilah masalah tak bertanya. Yang betul tuh Caniago, baliho sudah dibuat besar-besar. Akhirnya begitu saya sampaikan bukan itu namanya, cepat-cepat panitia menurunkan. Cicago, jauh itu. Nah, yang kedua, tanya, Pak Ustadz kesini naik apa? Kalau Ustadznya jawab pakai motor, tengok cuaca. Ini ke depan ya. Kalau Darussalam tak ragu kita lagi. Mereka punya armada yang siap menjemput Ustadz kalau Ustadznya kehujanan. Kalau Ustadznya pakai motor, di mana nanti parkirnya? Kalau pakai mobil, saya udah hafal Darussalam nih parkirnya di sana, makanya udah nggak khawatir. Mana tahu ada Ustadz. Kok begitu Pak Ustadz? Pernah Ustadz diundang ke satu pengajian, berkeliling macam sa'i 7 kali bolak-balik keliling masjid, tak tahu mau parkir di mana. Maaf ya, selama ini kan tak terfikir itu. Makanya masjid yang baik itu gimana dibuatkannya. Ini kalau bulan Ramadan Pak Wid pasti buat itu, parkir Ustadz, karena setiap malam setiap subuh Ustadz datang. Ramai ini masjid yang dicintai orang, disukai orang. Makanya tak ada orang tak kenal dengan Darussalam di Batam. Buat nanti mana tahu. Pakai adab ini, kan kita belajar adab ya. Nah, pakai adab itu di Darussalam. Kalau kita datang pengajian, tempat duduk Ustadz pun tahu. Betul Pak Wid ya? Imam, Bilal, Ustadz. Makanya saya kalau datang dari Darussalam, saya sudah tahu mau duduk di mana. Di sini biasanya ditulis sama Pak Wid, imam, khatib, Bilal, atau penceramah. Itu adab. Mana ibu di perumahannya yang belum ada masjidnya buat macam papan nama begitu, besok usul sama pengurus, sehingga datang khatib saat khutbah Jumat itu tempat sudah ada. Ada pernah di depan sudah terisi semuanya, khatibnya datang agak terlambat, terpaksa khatib duduk di belakang. Begitu mau khutbah, bayangkan khatib berjalan jauh dari belakang. Tidak adab itu namanya. Ya, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong dicatat ya satu-satu. Apa tadi? Mulai dari menanyakan nama. Mohon izin Pak Ustadz, nama lengkapnya siapa? Soalnya kami mau membuat undangan. Sebahagian besar jamaah sudah tahu itu. Tapi kalau masih ada lagi yang masih acuh tak acuh dengan itu, kita belajar adab, melahirkan kebudayaan baru. Yang kedua, tanya, Ustadznya mau duduk di bawah ngelese atau pakai kursi, atau Ustadz mau tegak ceramah? Tanya. Tapi kalau datang ke Darussalam macam ini mejanya, macam ini kursinya, tak ada yang tak mau duduk rasanya. Enak. Ustaz Rio udah duduk tadi sini ya, enak ya. Masya Allah. Tolong dicontoh ya. Usulkan ke apa fungsi masjid Pak Ustadz? Kalau engkau nikah kata Nabi, buatlah nikahnya di masjid. Watribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Ini dalil ibu-ibu yang masih ragu mukul gendang, mukul kompang, hadroh di masjid. Nabi menyuruh kalau nikah buat di masjid dan kemudian pukulkan gendang. Itu tujuannya apa? Biar orang tahu. Kalau ada orang di luar sana, apa tuh gendang-gendang di masjid? Nikah. Jadi masjid tempat nikah. Mana ibu-ibu yang belum nikah? Nanti mau nikah buat di masjid ya, kan banyak nih yang muda-muda. Nah, mana bapak-bapak yang belum nikah, nanti kalau mau nikah
buat di masjid. Oh, jadi tak sah ya Pak Ustadz kalau kami buat akad nikah di hotel, tak buat akad nikah di rumah? Sah. Tapi kalau ingin afdol, lebih banyak berkahnya, buat di masjid.